Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Apa kabar pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas disiapkan kelasnya, berdoa dulu. Dulu siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua. Hadir semua. Oh, bagus, luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ini kurang semangat nih. Belum makan? Belum. Cantik-cantik belum makan? Oke, saya ulang lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks. Ada yang ingat? Minggu kemarin, ada yang ingat? Tentang persuasi. Nah, itu. Ada yang ingat? Apa itu teks persuasi? Tidak ada. Ada, coba. Ayo, siapa? Atika, coba. Teks yang diawali dengan argumen-argumen agar mengiringi opini pembaca untuk menyetujui pendapat yang disampaikan oleh penulis. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk si 5. Oke. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mungkin kita sebagai seorang siswa harus mempunyai kesadaran dalam baik itu dalam pembelajaran maupun dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Karena masa depan kita itu kedepannya sangat menentukan potensi kemana arah kita. Nah, jadi belajar dengan baik, semangat untuk mencapai cita-cita kita. Nah, itu sebagai motivasi untuk kita belajar itu bukan hanya di ruang terbuka atau di ruang kelas, tapi bisa belajar di ruang terbuka, di tanah lapang, di hutan, di alam, itu semuanya proses pembelajaran. Jadi belajar hari ini menentukan hidup kita di masa akan datang. Oke, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nampak? Nampak. Oke, tujuannya ada dua di situ. Ada yang bisa membacakan? Membacakan? Ada? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat memahami jenis teks persuasif yaitu berupa poster. 2. Peserta didik akan memahami apa yang dimaksud dengan poster, apa tujuan poster, serta ciri-ciri dan syarat yang harus diperhatikan ketika ingin membuat sebuah poster. Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah membacakan tujuannya. Jadi inilah tujuan kita belajar hari ini. Mengenai memahami teks persuasi dari poster. Nah, yang pertama itu kita tahu yang mana tuh kalimat persuasi dalam poster itu. Yang kedua, kita bisa memahami maksud dari poster yang kita lihat, yang kita baca tersebut. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, saya mau kasih dulu contoh dari poster itu. Nah, ini ada 3 poster. Nampak? Nah, ada 3 poster itu ya. Coba dianalisis dulu sebentar, 5 menit dari 3 itu. Bisa kan? Dari 3 itu. Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah, oke. Pernah melihat poster seperti ini di jalan? Di mana? Ayo, di mana? Lapangan, Pak. Lapang mana? Lapangan tuh banyak. Ada. Di mana? Lapangan LKA. Lapangan LKA. Terus di mana lagi? Sekolah. Di sekolah. Di mana lagi? Rumah sakit. Nah, di mana lagi? Kantor polisi. Bagus. Oke, nah itu contoh-contoh poster yang kamu lihat. Baik itu di rumah sakit, di lapangan, di jalan, di simpang trampol itu ada poster juga kan? Pernah lihat nggak situ? Nah, di pasar Ujung Batu itu ada juga poster. Nah itu. Nah, jadi dari ketiga poster yang ada di depan ini, saya mau tanya dulu. Poster yang pertama yang di sebelah kanan itu poster apa? Ada yang bisa menjelaskan? Mengajak orang, Pak, untuk saling menjaga lingkungan. Mengajak orang untuk saling menjaga lingkungan. Baik. Oke, yang laki-laki mana? Ada yang bisa menjelaskan dari ketiga itu? Ada? Sukahati, ayo. Dari tadi sudah dijelaskan yang sebelah sana tuh. Bisa? Itu ada bacaannya, buanglah sampah pada tempatnya. Artinya apa sih di situ? Mengajak kita untuk membuang sampah pada
mengajak kita membuang sampah pada tempatnya. Tadi udah dibuang sampahnya belum? Belum. Coba dicek dulu kiri kanan. Ada nggak sampah di situ? Bersih, bagus. Oke. Nah itu sekilas mengenai poster. Jadi apa yang dimaksud dengan poster itu? Ada yang tahu? Nah, silakan. Bentuk teks persuasi yang menarik karena berupa gabungan antara bahasa, angka, simbol, gambar, dan warna. Oke, baik. Kasih aplaus dulu teman kita. Ada lagi yang mau menambahkannya? Suatu ajakan Pak yang kayak dia itu dari poster. Satu ajakan dari Iya. dalam bentuk Dalam bentuk poster. Bagus. Kasih aplaus dulu. Nah, jadi poster itu sebuah pelekat yang ditempel atau diletakkan di tempat umum atau kelayak banyak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memberi informasi, ajakan, dan himbauan. Nah, itu misalnya ada nih no smoking katanya kan, itu ajakan apa? Himbauan tentang apa? Dilarang merokok. Kalau di Malaysia itu kalau ditulis seperti itu, orang tidak ada berani lagi merokok. Karena itu sudah ada aturan dilarang merokok. Nah itu. Kalau misalnya ketahuan merokok di situ, artinya dia kena sanksi. Itu di beberapa negara lain. Jadi kalau negara kita itu ada aturan di situ, di bawahnya itu melakukan. Jadi banyak kadang itu kesadaran kita dalam melaksanakan suatu informasi itu sangat kurang. Nah itu. Jadi dengan poster itu kita bisa memahami informasi-informasi yang kita dapatkan. Misalnya pelang jalan. Pelang itu sama pelang jalan, tahu kan? Itu sebuah petunjuk. Nah, ada beberapa contoh lain seperti baleho, beri himbauan gerak jalan sehat misalnya, jalan santai sehat. Nah, itu. Jadi informasi-informasi itu memberikan kesadaran kita dengan berupa kalimat persuasif itu. Persuasif itu kalimat ajakan yang dinamakan dengan persuasif itu adalah kalimat ajakan, himbauan. Nah, seperti misalnya nanti ada jenis-jenis dari teks persuasi itu sendiri. Nah, misalnya kamu hobinya apa? Dagang. Misalnya, dalam berdagang itu tentu kamu harus mempunyai kemampuan cara mempromosikan produk itu. Produk yang kamu ciptakan itu, kamu jual itu. Menggunakan apa? Kalimat persuasi tadi. Dengan cara mengajak, membuat kemasan produk itu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu salah satu dalam bentuk jenis teks persuasi itu nanti. Ada yang bersifat informasi, ada yang bersifat ajakan, ada yang bersifat himbauan. Nah, bagus nih, udah paham semua. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebelum kita memulai tugas kelompoknya, kamu saksikan dulu video ini ya. Teman-teman, pada Silakan bagian ini
kalian akan diajak untuk memahami salah satu jenis teks persuasi, yaitu berupa poster. Apakah teman-teman pernah mengetahui poster? Silakan kalian membuat kelompok dengan teman yang lain ya. Kemudian diskusikan apa yang dimaksud dengan poster, apa tujuan poster, apa ciri-ciri poster, dan apa syarat-syarat poster. Terdapat berbagai media yang dapat digunakan untuk memberitahu masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengikuti dan melakukan sesuatu. Salah satu media tersebut adalah poster. Pada berisi poster, Teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Tujuan dari poster adalah memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Melalui poster yang telah dideskripsikan sebelumnya, kalian diajak untuk mengonsumsi produk makanan lokal. hewan ternak, ikan laut, kepiting, dan lain-lain yang merupakan produk pangan lokal yang dihasilkan di Indonesia. Poster 2. Sebuah poster dengan berlatar belakang putih bertuliskan potensi. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung. F. Poster dapat dibaca sambil lalu dan menarik minat khalayak umum atau masyarakat. 2. Berdasarkan hasil diskusi soal nomor 1, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri poster dan bagaimana syarat poster yang baik. Tulislah paragraf tersebut dengan menggunakan pola pengembangan induksi. Jangan lupa, paragraf yang kalian tulis minimal terdiri atas 7 kalimat. Teman-teman, Kelompok 1 mana? Ini kelompok apa? Kelompok 4. Ini kelompok 1. Ini kelompok. Jadi di situ ada contoh poster. Jadi kamu yang pertama, tugas pertama itu kamu analisis. Kamu analisis, kamu jawab pertanyaan di bawah itu. Terus poster kedua kamu bandingkan. Dan yang ketiga itu waktunya 20 menit bisa? Nah, sekarang kerjakan masing-masing kelompok. Boleh semuanya, bawa kursinya ya. Yang lain tolong nanti didengar, dipahami. Bagi yang bertanya nanti silakan bertanya. Oke, silakan kelompok berapa nih? Kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan beranggotakan yaitu saya, Dika dan
Fadila Mulia. Saya Fauzia Terani. Saya Suci Herawati. Saya Jessica Mulyana. Saya Ana Emilia. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Fauzia dan Suci. Kepada Fauzia dan Suci dipersilakan. Perhatikan poster berikut dan identifikasikanlah apa yang dimaksud dengan poster dan apa tujuan pembuatan poster. Di sini memberi pertanyaan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? 1. Kepalan tangan, gambar Pulau Indonesia, gambar pangan, bendera. Kedua, apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Kalimat ajakan untuk mempertahankan pangan lokal. Ketiga, kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada di dalam poster? Sesuai, karena kalimat ajakan mengenai pangan lokal dan di dalam poster tersebut terdapat gambar pangan. 4. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuatan poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Agar penduduk Indonesia tetap mempertahankan pangan lokal. Kelima, berdasarkan jawaban soal 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Sebagai media informasi yang disajikan untuk mengajak, mengaruhi, atau memberikan informasi kepada publik. Yang terakhir, kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Kombinasi gambar, warna, dan tulisan yang menarik dan mudah dipahami. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, silakan ditutup dan kembali ke tempat. Baiklah, sekianlah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kelompok kami, saya Abdul Wakilta. Saya Budi Rahman. Saya Memang Hidayah. Saya Famalia. Dan dibacakan oleh Naima. Perhatikan poster berikut dan identifikasikanlah apa yang dimaksud dengan poster dan apa tujuan pembuatan poster. 1. Apa saja gambar yang kami temui pada poster di atas? Yang berlatar belakang merah putih yang bergambar oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut. Yang diharapkan adalah para pembaca. Nah, poster bisa dibaca sambil lalu dan menarik minat khayal umum atau masyarakat. Poster tersebut yaitu poster nomor 2 karena menarik dan minat. Kalian menarik nggak sama poster nomor 1? Nah, sama, kami juga nggak terasa menarik. Menarik? Sebagian menarik, karena kan orang beda-beda. 2. 4. Kan melalui lampiran pertama ada poster. Apa maksud dari adakan poster berikut? Tersebut. Apa? Ajakan. Ajakannya dari poster pertama itu Berikan penjelasan. dijelaskan bentuk ajakan seperti apa yang masuk dari poster 1 itu. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawabnya. Dari poster tersebut kita bisa menganalisis gitu. Dari gambar tersebut kan ada nih tulisannya, pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. Dari gambar di sini kita udah tahu kan gambarnya itu ada pangan lokal. Jadi kayak di sini tuh kita mempertahankan. Jadi dia
Sudah, kalau sudah silakan ditutup kelompok. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih semua sudah menampilkan hasil kerjanya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi bisa kita lihat dari penampilan kelompok yang disajikan tadi, dari materi poster tadi. Ada beberapa poin penting yang harus kita ambil dari dalam penulisan atau membuat sebuah poster tersebut. Baik dari segi desain yang kita gunakan nanti, maupun dari segi bahasa yang ada di dalam poster itu. Nah, sesuai dengan syarat dari pembuat poster itu ada beberapa poin. Selanjutnya ciri-ciri poster yang kita gunakan itu nanti kita tempatkan di mana. Nah, misalnya poster niaga itu mau kita tempatkan di mana nanti pemasangannya atau penempelannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam menentukan mendesain sebuah poster itu. Jadi sebelum kita mendesainnya, kita pikirkan dulu. Nih, poster ini yang kita desain itu kita mau buat letakkan di mana. Penguatan dalam materi poster itu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Pendapat. Ada syarat dan cirinya tadi, ya kan? Nah, itu. Jadi kita simpulkan. Adalah bentuk persuasif dengan kombinasi antara gambar, bahasa, kata, garis, dan simbol dengan tujuan mengajak atau membulau dan memberikan informasi secara menarik kepada masyarakat yang mempunyai ciri-ciri gambar sesuai dengan tema. Modelnya kombinasi gambar, angka, kalimat, dan simbol memiliki perpaduan warna yang kontras dan mencolok, dan juga memiliki bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Oke, pembelajaran kita hari ini tentu kita harus memperhatikan langkah atau syarat atau ciri dari poster itu dalam menulis poster. Nah, itu. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kedepannya nanti kamu bisa membuat dalam bentuk poster yang ditempel di tempat umum. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi untuk materi kita minggu depan itu kita akan masuk kepada menulis berita. Nah, jadi materi yang akan datang itu kita membahas tentang yang namanya berita. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diakhiri silakan disiapkan dulu sebelum keluar. Siapkan. Ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Sudah pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.